Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Priska Franza Bayu dari kelas B dengan NIM 2023 Saya akan menjawab soal untuk UCP 2 AIK. Yang pertama, mengapa generasi muda kurang tertarik membaca dan memahami Al-Quran padahal banyak isyarat ilmiah di dalamnya? Yang pertama, minimnya pendidikan tafsir tematik dan konstekstual. Banyak anak muda hanya mengenal Al-Quran sebagai kitab ibadah tanpa memahami kandungan ilmiahnya karena metode pengajarannya kurang relevan dengan realitas kehidupan modern. Pengaruh budaya populer dan sekularisme. Gaya hidup modern yang materialistik menjauhkan generasi muda dari nilai-nilai spiritual sehingga Al-Quran dianggap tidak relevan atau terlalu berat untuk dipahami. Yang ketiga, kurangnya teladan dari lingkungan, kurangnya figur inspiratif di kalangan ulama atau tokoh masyarakat yang menunjukkan integrasi antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran juga menyebabkan kurangnya daya tertarik. Solusi yang dapat diberikan yang pertama adalah revitalisasi pendidikan Al-Quran berbasis tematik, di mana eh, di mana kita dapat menyusun kurikulum pengkajian Al-Quran dengan pendekatan sains dan integrasi, seperti membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Yang kedua, membangun komunitas Qurani berbasis teknologi. Jadi, ada tempat untuk mengembangkan aplikasi, podcast, atau channel media yang mengkaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan fenomena ilmiah. Penggunaan teknologi oleh anak muda untuk hiburan, bukan kajian. Jadi, penilaian berlaku dalam pandangan Islam, akal dan kalbu adalah potensi ilahi yang seharusnya digunakan untuk mencapai makam, yang bukan untuk hanyut dalam hiburan tanpa batas. Ketika teknologi hanya dimanfaatkan untuk kesenangan sesaat, seperti media sosial, game online, hal itu merupakan bentuk penyayaan potensi akal dan kalbu yang seharusnya digunakan untuk mencari hikmah, ilmu, dan membangun peradaban. Bagaimana solusinya? Yang pertama, tazkiyatun nafs dan pendidikan teknologi berbasis tauhid. Menanamkan nilai-nilai spiritual dan tujuan hidup dalam penggunaan teknologi agar setiap interaksi digital diarahkan untuk membentuk akhlak, bukan merusak. Kedua, gerakan digital Qurani dan intelektual. Mendorong pemuda muslim menciptakan konten positif seperti video edukatif Islam, dakwah kreatif, aplikasi pembelajaran Quran, dan teknologi untuk solusi sosial yang menjadi teknologi sebagai alat ibadah dan amal jariah. Saat selanjutnya, perbedaan menuntut ilmu karena dunia atau karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika menuntut ilmu karena dunia, maka tujuannya hanya untuk memperoleh gelar, jabatan, atau kekayaan. Kedua, ilmu menjadi alat ambisi pribadi dan bahkan bisa disalahgunakan. Dampaknya, munculnya kesombongan ilmiah, persaingan tidak sehat, serta hilangnya nilai manfaat spiritual dan sosial dari ilmu yang telah dipelajari. Jika menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, niat utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada masyarakat, dan mencari ridhonya. Kedua, ilmu dipahami sebagai amanah dan wasilah untuk berbuat kebaikan. Dampaknya, melahirkan insan yang rendah hati, amanah, serta berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan peradaban. Soal selanjutnya, cara Muslim menyikapi hoax dan informasi tidak valid di era digital. Islam sangat menjunjung tinggi tabayun sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Prinsip ilmiah dalam Islam adalah berdasarkan kebenaran, verifikasi, dan tanggung jawab ilmiah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, verifikasi dulu sumber informasinya, tidak langsung menyebarkan berita kecuali dari sumber yang jelas, kredibel, dan memiliki otoritas ilmiah. Kedua, meningkatkan literasi media Islami, menanamkan nilai amanah ilmiah, menelusuri dalil dan sumber rujukan dari Al-Quran dan hadis, serta memperkuat daya kritis agar tidak terjebak dalam taukid dan fanatisme buta. Solusi yang dapat dilakukan di tingkat masyarakat adalah yang pertama, mengedukasi masyarakat melalui kajian online tentang etika informasi dan
bagaimana menanggapinya dengan menurut Islam gitu. Terus mendorong pembentukan komunitas Islami yang berbasis masjid, pesantren atau kampus untuk menyikapi masalah yang viral secara Islam.